Mereka setelah panen harus menanggap tadi ada suatu pagelaran yang bernama lengger. Dan setelah pagelaran itu ditanggap, mereka semua berkumpul di situ, bercampur antara laki-laki dan perempuan, lalu mereka minum arak bersama-sama hingga mereka hilang kesadaran. Setelah mereka hilang kesadaran, mereka melakukan perbuatan seks bebas. Dan yang paling tragis atau paling parah, pada masa itu sudah terjadi hal yang sekarang sedang ramai, yaitu hubungan sesama jenis. Pada malam kejadian tersebut, hujan begitu lebat, bahkan suara gemuruh itu ada dari arah Gunung Pangamungamun. Pada keesokan harinya, ada salah seorang warga yang hendak pergi ke kebun. Ketika warga tersebut melewati dusun Legetang, dia begitu terkejut karena tempat yang dulunya adalah dusun Legetang, yang dia lihat adalah rata dengan tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surodiro Joyoningrat lebur tening pangastuti. Selamat datang di Kisah Sunyi, channel horor mengungkap misteri tanpa basa-basi. Kembali lagi bersama saya Rohman yang akan menemani teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini Kisah Sunyi kembali lagi dengan segmen Untold Story. Pada segmen Untold Story kali ini Kisah Sunyi akan membawakan suatu cerita mengenai desa yang hilang dalam satu malam. Penasaran bagaimana cerita lengkapnya? Pasang headset kalian, tutup pintu rapat-rapat. Here come the story. Desa Legetang merupakan suatu dusun dari Desa Bekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Dusun Legetang ini memiliki keistimewaan berupa tanah yang begitu subur. Mayoritas dari penduduk atau masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Mereka mendapatkan kemakmuran dari hasil bumi tersebut. Konon katanya, sayuran yang berasal dari dusun Legetang ini memiliki kualitas yang sangat baik. Bahkan, ada yang menceritakan bahwa ketika ada sayuran yang tidak bisa ditanam di tempat lain, ditanam di dusun Legetang, maka sayuran itu akan berhasil untuk dipanenkan. Dari semua kemakmuran yang mereka dapatkan, hal tersebut tidak menjadikan mereka semakin dekat dengan Tuhan. Akan tetapi hal ini malah membuat mereka menjadi jauh dari Tuhan dan jauh dari norma-norma agama. Kebiasaan yang mereka lakukan setiap kali selepas panen, mereka mengadakan acara lengger. Dan di acara tersebut banyak sekali yang meminum arak, lalu melakukan perjudian, bahkan melakukan seks bebas. Singkat cerita, akhirnya desa ini mengalami suatu kejadian, yaitu hilang dalam satu malam. Sebenarnya 70 hari sebelum kejadian tersebut sudah banyak tanda-tanda yang terjadi. Salah satu diantaranya adalah banyak sekali burung yang berterbangan dan bersuara begitu nyaring. Ada pula binatang-binatang yang turun dari gunung. Jadi di utara dari dusun Legetang ini ada suatu gunung yang bernama Gunung Pangamungamun. Jadi binatang dari Gunung Pangamungamun ini mereka turun ke bawah. Akhirnya masyarakat bertanya-tanya dan mereka sebagian naik ke atas. Setelah ada yang naik tersebut, mereka mengetahui bahwa terjadi keretakan di lempeng Gunung Pangamungamun ini. Setelah itu akhirnya masyarakat dari dusun Legetang ini gotong royong membuat parit di lembah Gunung Pangamungamun. Hal ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya longsor. Hingga singkat cerita pada tanggal 16 malam 17 April tahun 1955 terjadi hujan yang sangat lebat, bahkan terdengar suara gemuruh yang begitu keras. Hal ini diungkapkan oleh salah satu tokoh di desa Bekasiran. Pada malam kejadian tersebut, hujan begitu lebat, bahkan suara gemuruh itu ada dari arah Gunung Pangamungamun. Tetapi masyarakat di sekitar dusun Legetang tidak ada yang berani keluar dikarenakan kondisi cuacanya. Hingga pada keesokan harinya, ada salah seorang warga yang hendak pergi ke kebun. Ketika warga tersebut melewati dusun Legetang, dia begitu terkejut karena tempat yang dulunya adalah dusun Legetang,
Yang dia lihat adalah rata dengan tanah, tidak ada lagi bekas bangunan. Akhirnya warga tersebut memberitakan apa yang ia lihat, dan berita tersebut tersebar begitu cepat. Akhirnya desa-desa yang berada di sekeliling dusun Legetang ini berhamburan untuk melihat kejadian tersebut, dan pemerintah pun tidak bisa melakukan banyak hal dikarenakan pada tahun 1955 alat-alat untuk evakuasi masih sangat minim. Akhirnya korban-korban dari dusun Legetang ini dibiarkan begitu saja tertimbun oleh longsor. Dalam suatu prasasti dituliskan bahwa korban yang terjadi di tragedi dusun Legetang ini adalah 351 jiwa. 332 diantaranya adalah warga lokal dari dusun Legetang, dan 19 orang lainnya adalah tamu dari desa lain yang sedang berkunjung ke sana. Untuk mengenang tragedi tersebut, pemerintah membangun tugu yang tepat berada di atas tempat di mana dulunya di situ adalah dusun Legetang. Selain tugu, ada pula monumen dan juga prasasti yang menuliskan data-data korban itu tadi. Di balik tragedi dusun Legetang ini, kisah sunyi mengutip pendapat dari Om Hao. Jadi Om Hao pernah mengatakan bahwa dulunya di dusun Legetang ini ada seorang tokoh yang bernama Ki Ageng Rana atau Mbah Rana. Jadi Mbah Rana ini adalah suatu tokoh yang dia juga merupakan juragan dan juga tuan tanah dari dusun Legetang. Dan konon ceritanya, Mbah Rana ini memiliki perjanjian dengan sosok makhluk astral yang memiliki entitas yang sangat kuat di dusun tersebut. Dan perjanjian tersebut adalah bertujuan untuk memakmurkan dari tanah di dusun Legetang ini. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh warga dari dusun Legetang adalah mereka setelah panen harus menanggap tadi ada suatu pagelaran yang bernama lengger. Dan setelah pagelaran itu ditanggap, mereka semua berkumpul di situ, bercampur antara laki-laki dan perempuan, lalu mereka minum arak bersama-sama hingga mereka hilang kesadaran. Setelah mereka hilang kesadaran, mereka melakukan perbuatan seks bebas. Bahkan di situ dilakukan dengan siapapun, tidak memandang bahwa ini istri siapa, suami siapa. Dan yang paling tragis atau paling parah, pada masa itu sudah terjadi hal yang sekarang sedang ramai, yaitu hubungan sesama jenis. Hal ini juga terjadi di desa Legetang. Ini mengutip dari apa yang dikatakan oleh Om Hao. Hingga akhirnya inilah yang menyebabkan kemurkaan alam dan hukuman dari Tuhan yang menimpa dusun Legetang tersebut. Tragedi hilangnya dusun Legetang ini merupakan suatu tragedi yang janggal, dikarenakan tadinya mereka itu menganggap bahwa ini adalah longsor. Akan tetapi parit yang sudah disiapkan oleh warga Legetang ini ternyata tidak terdampak oleh longsoran-longsoran dari Gunung Pangamun-Amun. Bahkan menurut penuturan warga, puncak dari Gunung Pangamun-Amun ini seolah-olah terangkat dan jatuh di atas dusun Legetang tersebut. Akhirnya banyak yang mengaitkan tragedi yang dialami oleh dusun Legetang ini dengan beberapa tragedi di masa lalu, seperti tragedi yang menimpa kaum Sodom pada masa Nabi Lut. Mereka pun diadab karena melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Bahkan mereka melakukan hubungan sesama jenis. Selain itu ada pula tragedi yang menimpa kota Pompai. Kota Pompai pun dulunya terkenal dengan kota yang begitu makmur. Dan di sana ternyata selain dari kemegahan-kemegahan tersebut, masyarakatnya memiliki kebiasaan buruk, yaitu melakukan penyimpangan seksual dan melakukan kegiatan seks bebas. Akhirnya kota Pompai pun hilang tertimbun oleh letusan gunung. Dari kejadian tersebut, kita seharusnya bisa mengambil pelajaran bahwa kita tidak boleh untuk melanggar apa yang menjadi hukum-hukum Tuhan, dan kita harus tetap menjaga norma atau hukum-hukum agama yang berlaku. Dikarenakan hal-hal yang seperti apa yang tadi sudah diceritakan pernah terjadi di masa lalu. Oleh karena itu, semoga di masa sekarang dan di masa yang akan datang tidak akan terulang hal-hal yang sama. Mungkin hanya itu cerita yang bisa Kisah Sunyi sampaikan mengenai dusun atau desa Legetang. Ya, itulah cerita mengenai dusun Legetang atau desa Legetang yang hilang dalam waktu 1 malam. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang ingin membagikan cerita atau pengalaman horornya, bisa banget dengan cara mengirimkan email ke Kisah Sunyi atau sosial media kami yang lain.
Terima kasih sudah menonton, terus dukung kami dengan cara subscribe, like, dan share video pada channel ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.